Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kali ini kabar yang cukup panas. Seperti yang kalian tahu nih bos, sejak tahun 2021 dulu, tetangga satu komplek kita yaitu negara Myanmar mengalami gejolak yang cukup ambyar nih bos. Kudeta militer pun terjadi di negara itu, bahkan masih berlangsung sampai saat ini. Namun kabar yang cukup panas, yang cukup amsyong terkait Myanmar kali ini malah menyenggol negara kita, Indonesia bos. Dimana Indonesia pun baru-baru ini dituding menjual senjata, menjual alutsista ke junta Myanmar. Tak main-main, disebutkan ada 3 BUMN pertahanan Indonesia yang terlibat bos. Bahkan penjualan alutsista dan senjata ini pun disebut-sebut ada yang berupa kendaraan-kendaraan tempur. Nah loh, lantas pertanyaannya kini, BUMN manakah yang terlibat? Senjata dan alutsista apa sajakah yang disebutkan? Dan bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia tentang hal ini? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap. TNI Angkatan Laut dan negara Serbia baru-baru ini ternyata telah menjalin kerjasama militer dan alutsista bos. Nah, kerjasama militer dan alutsista apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama kali ini datang dari negara kita Indonesia yang baru-baru ini telah dituding alias dituduh menjual senjata ke pihak militer yang lagi mengkudeta negaranya sendiri, yaitu junta Myanmar bos. Yang saat ini dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing yang terhormat. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Dugaan transaksi jual beli senjata dan alutsista dari Indonesia ke Myanmar ini pun ternyata diungkapkan dan dilaporkan oleh beberapa pihak bos, yaitu kelompok masyarakat sipil, The Chin Human Rights Organization, kemudian Myanmar Accountability Project, dan juga dilaporkan oleh Marzuki Darusman, yaitu seorang mantan Jaksa Agung Indonesia yang pernah menjadi ketua TPF PBB untuk pelanggaran HAM di negara Myanmar, di mana mereka pun mengungkapkannya dalam siaran pers gabungan yang dirilis pada hari Senin 2 Oktober 2023. Nah, baru aja kemarin nih bos, 2 hari yang lalu, di mana laporan-laporan ini pun disebut dihimpun dari investigasi terbuka dan dokumen-dokumen yang bocor. Tak main-main bos, 3 perusahaan produsen senjata ternama milik BUMN Indonesia yaitu PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia pun dituding telah menjual senjata kepada militer Myanmar alias junta Myanmar, di mana praktik itu telah dilakukan selama 1 dekade terakhir atau sekitar 10 tahun terakhir bos. Bahkan mungkin yang jadi masalah, penjualan senjata dan alutsista ini masih berlanjut setelah kudeta Myanmar pada tahun 2021 silam, yang mana waktu itu para tentara junta Myanmar ini heboh menyerang rakyat dan warganya sendiri bos. Nah, pertanyaannya kini, alutsista apakah yang kabarnya dijual ke Myanmar ini oleh Indonesia, dan bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia soal tuduhan ini? Oke, masih dari sumber-sumber yang sama. Dikatakan bahwa proses pengiriman senjata-senjata dari Indonesia ini diperantarai oleh perusahaan Myanmar, yaitu milik Heto Heto Sen-O North Company Limited, di mana Heto ini adalah putra dari Menteri Perencanaan dan Keuangan Junta Myanmar, Mr. Win Sen, yang saat ini dijatuhi sanksi oleh berbagai negara-negara barat bos. Dan tak main-main, tuduhan yang dilayangkan kepada PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia ini pun melibatkan pemasaran dan dugaan penjualan pistol, senapan serbu, amunisi, hingga kendaraan-kendaraan tempur. Nah loh, cukup panas nih bos. Jadi ya sebenarnya kalau jualan senjata dan alutsistanya sebelum kudeta sih ya nggak masalah ya kan bos. Namanya juga kerjasama militer. Tapi mungkin yang jadi masalah nih, kalau penjualan senjata, amunisi, dan kendaraan tempur ini dipasok ke junta Myanmar setelah terjadinya kudeta. Soalnya senjata-senjatanya ini kan digunakan pula untuk melawan rakyatnya sendiri bos. Dan terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia pun akhirnya angkat bicara bos.
dan menyatakan bakal menyelidiki dugaan transaksi jual beli senjata dari Indonesia ke Myanmar ini. Di mana pada Selasa 3 Oktober 2023 kemarin, juru bicara Kemlu RI yaitu Bapak Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kepada wartawan bahwa kami masih mempelajari laporan ini, ujarnya bos. Dan beliau juga mengindikasikan bahwa pihaknya memerlukan waktu untuk melakukan penyelidikan lantaran dugaan ini melibatkan verifikasi dengan banyak pihak. Nah loh, cukup hamsyong nih bos. Jadi jika dugaan penjualan senjata secara ilegal ini benar, yaitu pada saat Myanmar dikudeta, maka perjuangan Indonesia sebagai ketua ASEAN yang ingin mendamaikan Myanmar kemarin pun artinya berjalan dengan standar ganda bos. Di satu sisi Indonesia mendesak Myanmar menghentikan segala kekerasan kepada rakyatnya. Namun di satu sisi Indonesia menjual senjata kepada Myanmar yang notabene digunakan oleh junta Myanmar untuk melawan rakyatnya sendiri. Tapi kalau dugaan ini benar ya bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bos. Oke, kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap datang dari TNI Angkatan Laut Indonesia dan negara Serbia nih. Jadi baru-baru ini ternyata Kasal, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Serbia nih bos, di kantor Kemenhan Serbia di Beograd pada tanggal 27 September 2023 kemarin. Dalam pertemuan itu, Kasal dan Menhan Serbia yaitu Mr. Starovic, mereka membahas berbagai peluang kerjasama militer bos antara Indonesia dan negara Serbia. Di mana dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 29 September 2023 kemarin, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut yaitu Laksamana Pertama Imade Wirahadi menyatakan bahwa mereka membahas berbagai hal. Di antaranya mengenai peluang kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, serta produksi bersama senjata dan amunisi bos. Kemudian mereka juga membahas penawaran latihan anti-teror di Serbia, pelatihan pengamanan dan pemeliharaan amunisi, peluang transfer of knowledge atau TOT dalam pembuatan amunisi medium dan ringan dari persenjataan buatan negara Serbia. Nah, mantap jos nih bos. Artinya dengan ini Kasal kita aktif nih bos, mencari peluang kerjasama militer dan industri pertahanan baru dengan negara-negara asing. Dan kali ini yang ditargetnya adalah negara Serbia, di mana Serbia ini pun merupakan salah satu negara di wilayah Balkan Barat dan Tengah yang dulunya adalah bagian dari negara Yugoslavia bos. Dan alutsista yang mereka buat pun sebenarnya bukan kaleng-kaleng, seperti yang dapat kalian lihat dalam gambar-gambar di video ini contohnya bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.